kertas disorong kiri kanan tidak bisa. Untuk itu Shalom. Saya tidak ada shalom. Mungkin karena angin pagi di pantai kah? Shalom. Anda pikir banyak-banyak, ternyata pagi ini luar biasa. Tuhan kasih cuaca baik, ombak jadi kecil, pantai jadi bersih. Kita semua ada pagi ini di tempat ini. Untuk memperingati hari ulang tahun itu sendiri ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun yang akan dilakukan oleh Bapak Pendeta dan diberikan kepada mereka yang terpilih yang akan dipanggil oleh majelis sebagai tua-tua atau perintis di jemaat, tetapi juga yang akan dipanggil mewakili unsur KSP dan lain-lain. Lalu yang ketiga, santai bersama, ada makan atau minum yang akan disiapkan oleh majelis, kita nikmati. Dan yang berikut penutup hari ulang tahun Angel masuk di tanah Papua yang ke-166 yang kita buat dalam persekutuan jemaat GKI Kusriwi ini di tempat ini. Untuk itu kita sama-sama melihat pada liturgi yang ada pada tangan Bapak dan Ibu. Saya akan memandu kita pada liturgi yang ada sambil menunggu perahu itu mendarat. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dengan subtema mensyukuri hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-166 di tanah Papua, kita bertekad untuk terus memberitakan Injil di dalam gereja dan di tengah masyarakat di tanah Papua sampai akhir zaman. Sejarah pekabaran Injil di dunia ini berlangsung atas perintah Yesus yang dikenal dengan amanat agung dan jaminan penyertaannya, yang dikenal dengan yang disampaikan kepada murid-muridnya sebelum dan sesaat menjelang terangkat ke surga. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 dan Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang telah menggelora dalam diri, mendorong dan menyatukan pandangan dua orang tokoh gereja dari negara Jerman dan Belanda, yakni Pendeta Johannes Gosner dan Pendeta Otto Haldring, untuk merancang dan mewujudkan keselamatan Allah bagi bangsa Papua. Untuk pengutusan para penginjil ke seluruh dunia, termasuk ke tanah New Guinea. Sebab itu pada suatu kesempatan penghabisan utusan sending Berlin pertama tahun 1833, ia menyampaikan bahwa saya berpendirian bahwa sending atau pekabaran Injil di antara segala bangsa dan pada segala zaman merupakan pekerjaan yang paling perlu, yang paling berakar dalam hakikat agama Kristen, dan yang paling suci dan penting, yang harus diterima oleh semua orang Kristen yang sejati dan oleh seluruh gereja Protestan. Dan tujuan pekerjaan ini ialah menanamkan dan menyebarkan agama Kristen, membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada sesama kita manusia, serta saudara-saudara kita yang turut ditebus bersama kita. 7 Oktober 1852. Selama di Batavia mereka tinggal 1 tahun 6 bulan sambil mendirikan sekolah bagi pendidikan anak pribumi dan Tionghoa dan juga mempelajari bahasa Melayu. 1881 bab 46 sampai 49. Pada tanggal 12 Januari 1855, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler bertolak dari Ternate menuju Teluk Dore, Manokwari, Mansinam
yang di dalam peta dunia disebut sebagai wilayah iblis atau dunia hitam. Selama 3 minggu 2 hari mereka berada dalam perjalanan menuju Pulau Mansinam. Akhirnya tibalah kedua penginjil sending ini pada pagi hari Minggu tanggal 5 Februari 1855 jam 6.00 di pantai Pulau Mansinam, Manokwari. Sesaat menginjakan kakinya di pantai Pulau Mansinam, kedua penginjil ini mentabiskan seluruh pekerjaan pekabaran Injil di tanah New Guinea dengan kata-kata tabisan. In Gottes Namen betraten wir das Land. Dalam nama Tuhan kami menginjak kaki di tanah ini. Setelah mengucapkan kata-kata tabisan ini, kedua penginjil masuk ke dalam semak-semak lalu berlutut di sana untuk mencurahkan isi hati, berdoa kepada Tuhan supaya mendapat kekuatan spiritual, tenaga, terang dan kebijaksanaan, agar semua dapat dimulai dengan sungguh-sungguh baik, dan agar Tuhan sudi menaruh belas kasihan kepada orang-orang Papua kafir yang malang itu. Titik awal tibanya kabar baik Injil Kerajaan Allah dimulai dari Manokwari. Dari Manokwari Injil menyebar ke seantero tanah New Guinea. Walaupun tidak terjadi bersamaan waktunya, tindakan Allah untuk membebaskan manusia Papua merupakan kasih karunia semata-mata, supaya suku bangsa Papua diselamatkan dan mengalami hidup yang penuh dalam kelimpahan. Kini kabar baik tentang Yesus Kristus telah disampaikan ke seluruh tanah Papua. Setelah sekian ratus tahun lamanya, manusia Papua tertawan oleh iblis dan dosa. Sejak saat itu, Injil yang adalah kekuatan Allah merembet dari Mansinam, menyusuri pantai utara, selatan, timur, barat, dan pegunungan tengah tanah ini, dan lambat laun memutuskan mata rantai iblis dan membebaskan bangsa Papua untuk menikmati hidup yang lebih baik, aman, damai, dan sejahtera, menuju kesempurnaan yang abadi dalam pekerjaan Bapa di surga. Sementara menuju dari laut ke pantai tempat kita ada. Ketika itu Injil telah menyebar dari Mansinam, Injil telah menyebar ke pesisir pantai timur, dan penginjil ini bermaksud terus memberitakan Injil ke kampung-kampung. Dan tibalah dia di satu kampung, dan di kampung itu ada satu keluarga yang telah mengenal Injil, dan keluarga ini bermaksud untuk menjemput penginjil ini agar dari penginjil ini teman-temannya atau sukunya, keluarganya yang lain juga bisa menerima Injil itu. Penginjil ini yang akan masuk ke kampung, tetapi penginjil yang baru datang itu yang baru datang itu.
sesama suku keluarga marah yang datang untuk pemimpin. Bapak keluarga dari keluarga tadi telah dipanah oleh sesama suku dan pada akhirnya dia akan mati dan tinggal di tempat di mana dia dipanah. Taise toy to buru ina jo muru rara muru tanah mama sia we na injilo airena urti sara basia na ruturo kamuso jangan terlalu pele, nanti baik dia putus-putus. Sudah muru tay ta amburu bira muru rara taise ora oneta muru tanah injilo sama tera Ate awirarone ate isara miago Ayah suami telah dipanah dan mati. Kami dua akan pergi terus melanjutkan perjalanan ini untuk menerima terang Injil Tuhan itu. Selamat tinggal, selamat jalan. Walaupun bapak itu telah meninggal, telah mati karena dipanah, tetapi ibu dan anak ini terus punya niat untuk melanjutkan perjalanan menjemput penginjil itu. Hai anakku, perjalanan kita berdua sampai di sini. Ibu akan pergi meninggalkanmu mengikuti bapamu. Pergilah, jangan takut dan jangan takut. Pergilah dan terima terang Tuhan itu yang akan memberikan kedamaian bagi tanah dan negeri ini. Pergilah anakku, Tuhan menyertaimu. Selamat jalan. Pada akhirnya sang ibu juga harus mati karena dibunuh. Tapi tidak mengurangi, tapi juga tidak membatalkan niat keluarga itu dan sang anak terus melanjutkan perjalanan, menerima pesan dari ibu dan ayahnya untuk terus menjemput penginjil itu dibawa ke kampung untuk mewatarkan Injil kepada Tuhan. Orang tuanya telah mati dibunuh karena Injil. Dan sekarang saya sendiri apakah saya sanggup menjalankan Injil yang sudah ditinggalkan kedua orang tua saya? Tuhan, berikanlah sesuatu yang bisa menjalankan ini di tanah. Nanti Tina Rarok Jena Tuturu Mine Wala Benje, tidak usah pakai
semangat para mengikuti Injil ini. Dan selanjutnya penginjil ini dibawa masuk di dalam kampung itu. Kampung itu adalah kampung Kalimantan. Pagi ini untuk mencukuri Injil itu. Karena dengan Injil itu kita ada di tempat ini. Dengan Injil itu kita hari ini bisa mengenal saudara dengan saudara, orang tua dengan anak, dan sesama yang ada di sekitar kita. Bersyukurlah buat Tuhan, karena Tuhan baik. Hari ini kita diberkati, kita diberi waktu untuk bersyukur. Karena Injil yang kekuatan Allah, Injil adalah terang Allah. Telah menerangi tanah Papua secara khusus ke Afrika itu seluruhnya. Dan hari ini kita ada hidup untuk menikmati berkat-berkat dan karunia Tuhan yang terus dilimpahkan bagi Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu dan kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah syukur hari ulang tahun Injil masuk di tanah Papua saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan dalam pertolongan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan bersama-sama di dalam Rohani 47 ayat yang pertama. Bangsa dunia hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu, dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi firman-Nya teguh, bumi gemetar, Raja-Nya besar, senang dunia patut menyembah. Atas nama persekutuan saya mengundang paduan suara Mor untuk menyampaikan pujian penyembahan. Setelah paduan suara Mor dilanjutkan dengan paduan suara Supado Waropen. Ero
Mansinam, kau sebuah taman kecil, kau sebuah kebun kecil, kau sebuah dusun kecil, kau bukan sebuah istana raja yang tak ada raja dan permaisuri di sana. Tapi di tempatmu melahirkan kisah, di tempatmu melahirkan masa depan. Sekolah sending pertama dibangun di Mansinam buat anak-anak pribumi Papua. Sekarang 166 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Banyak sarjana gereja bertebaran di tanah Papua. Banyak orang pergi dan datang. Banyak orang melupakanmu. Tapi kau seperti yang dulu, tidak bergerak, membisu, hanya tersenyum. Tapi juga kau egois. Mansinam, kau bagaikan seorang mama, melahirkan, membesarkan, dan mendidik generasi. Tanpa mengenal usia, Pulau Mansinam kau yang dulu, Pulau Mansinam kau yang sekarang, dan Pulau Mansinam kau yang nanti. Urusan gereja-gereja khususnya GKI di tanah Papua, Maisana Neni, amin. Goresan pena dari Elvis SS Limboy, alumni setia Otoges Jayapura, dalam coretan bukunya Ronggaiwa Abadi halaman 9. Terima kasih.
dan dilanjutkan dengan vokal grup Toraja akan disampaikan setelah kita menyampaikan Mazmur puji-pujian. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka terpancar ke seluruh dunia. Atas nama persekutuan saya mengundang paduan suara biak dan vokal grup. Dilanjutkan dengan vokal grup Toraja.
menyusur tepian pantai, tiba di daratan Masina. Semua bergembira, anakku Papua, hidup dalam terang, kabar kesukaan, membawa kesukaan. Oh Tuhanku, alangkah mengutus kotor, alangkah mengutus geser, berlayar dengan kapal rute, menyeberang samudra luas, menyusur tepian pantai, tiba di daratan Mansina. Semua bergembira, alangkah mengutus kotor, alangkah mengutus geser, berlayar dengan kapal rute, menyeberang samudra luas, menyusur tepian pantai, tiba di daratan Mansina. Semua bergembira, semua bergembira.
Terima kasih atas pujian penyembahan, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita hendak masuk di dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, dalam segala kelemahan dan salah kami datang menghadap Engkau dan memohon, dengarkanlah pengakuan kami. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut aku yang salah. Ya Aba, ya Bapa, dengarkanlah permohonan jemaatmu ini. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan berikanlah aku dari segala dosa. Ya Roh Kudus, baharui dan tuntunlah umatmu. Ya Allah, kasihani dan ampunilah segala salah kami, dan selamatkanlah kami oleh karena kasih-Mu yang besar di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mengaminkan pengakuan dosa atas nama persekutuan, saya mengundang paduan suara Sanger dan dilanjutkan dengan paduan suara Minahasa. Sesungguhnya disinilah kita dilatih, karena di dalam kerajaan surga itu kita hanya memuji Tuhan, tidak ada pekerjaan lain. Jadi kalau baru dengar 1-2 lagu tong sudah mulai bosan, harus mempertanyakan kekristenan kita, mau tujuan kemana, ke surga atau ke tempat yang mana. Karena di surga hanya ada puji-pujian, dan Allah yang kita sembah bertahta di atas seluruh puji-pujian. Terima
Terima kasih atas pujian penyembahan, Tuhan memberkati. Dilanjutkan dengan paduan suara Minahasa. dengan keberadaan manusia yang terbatas dalam kehidupan kita, kita bersandar kepada Tuhan Allah yang berkuasa dan memberi pertolongan serta damai sejahtera dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Atas nama persekutuan saya mengundang pujian penyembahan dari mahasiswa D3 Kebidanan untuk menyampaikan pujian penyembahan. Pujian penyembahan dalam bahasa Mei.
Sukumer akan menyanyikan bahasa kami yaitu Sukumer. Artinya bahwa gunung, bukit, tanah, laut, danau, dan hutan pemandangannya sangat indah. Terima kasih Bapa di surga, itulah semua ciptaan dari Tuhan bagi kami manusia. Terima kasih. Terima kasih atas pujian penyembahan. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Kristus, saya undang bangkit berdiri dan kita hendak mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarlah saudara-saudara petunjuk hidup baru dari dalam 2 Yohanes pasal 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan saya mengundang
KSP Tigris Napan Winami untuk menyampaikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lagu dalam bahasa Wenami dengan arti syair sebagai berikut. Bersama Injil yang telah masuk di tanah Papua yang ke-166, Bapak Ibu Saudara-saudara diajak, bangunlah segera, mari datanglah, baik dengarlah dan jagalah tetap, hampirlah sudah, Yesus mau datang. Lengkapilah dirimu dengan senjata iman, asahlah parangmu dan kapakmu, bersihkanlah jalan untuk Tuhan agar jadi terang. Untuk kita di saat ini terangkat di dalam dua bagian. Yang pertama di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ayat 19 hingga ayat yang ke-20. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima, dan
Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Mari kita berdoa. Glory haleluya in excelsis Deo. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebagaimana dari setiap suku yang telah Tuhan percayakan kepada kami, telah kami persembahkan kepada. Untuk itu ya Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dapat melaksanakan isi firman ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Yang kelima, demikian firman Tuhan. Penuhilah dan demi kerajaan-Nya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Persekutuan kekasih Kristus, atas nama persekutuan saya kembali harus menyembah Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat, terlebih di tanah Papua ini.
66 tahun pekabaran Injil di tanah Papua dengan tema "Ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman", dengan subtema mensyukuri HUT pekabaran Injil ke-100 untuk terus memberitakan Injil di dalam gereja dan di tengah masyarakat di tanah. Tentulah tidak asing bagi kita kedua bagian pembacaan, baik di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima, tetapi juga yang terdapat di dalam mereka juga mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka mempelajari tokoh yang dari sekian rasul-rasul yang ada, Tuhan anugerahkan hanya Rasul Paulus yang Tuhan izinkan mengalami berbagai mujizat yang dahsyat. Bahkan siang hari ini, buah dari Gosner, buah dari Heldrin, tadi kita dengar kurang lebih ada 9 suku yang menyampaikan pujian kepada Tuhan. Ini buah dari Gosner. Mereka punya sutradara itu Gosner. Gosner dia bikin satu sekolah, sambil dia menghidupi sekolah itu, dia pun berdagang. Dia berdagang, selain dia mempersiapkan para penginjil, mereka juga dilengkapi dengan ilmu masing-masing, ilmu pertukangan, ilmu arloji. Kalau yang dapat di tanah Papua ini pertukangan, Otto dan Gessler. Yang di Minahasa juga pertukangan, Riedel dan Schwartz. Yang ada di Makassar, mereka terima ilmu arloji saja, tapi Injil tidak mereka terima. Persekutuan kekasih Kristus, Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16 membuktikan bahwa kuasa Tuhan telah memutuskan berbagai kegelapan di atas tanah ini. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu bukan karena kekuatan kita masing-masing. Disinilah kita harus mensyukuri bahwa benar janji Tuhan di dalam firman ini bukan cerita dongeng. Bahwa benar pekerjaan Injil, kalau kita tadi saksikan fragmen berbicara tentang pekabaran Injil, tidak terlepas dari sebuah arti pengorbanan. Tidak ada Injil yang turun langsung diterima dan memberkati kita. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Apa pendeta? Saya kan sudah kerja sebagai pengurus KSP. Saya kan juga sudah dipilih sebagai penatua Syamas. Saya kan juga sudah dipilih sebagai panitia. Tapi ketika kita tidak mau berkorban untuk pekerjaan Injil, sesungguhnya kita belum memberitakan Injil. Martin Luther menyampaikan ora et labora. Kita tidak saja dituntut untuk berdoa, tapi kita juga dituntut untuk mengerjakan, bekerja apa yang kita doakan. Persekutuan kekasih Kristus, siang hari ini kita berjumpa dengan sebuah amanat agung untuk bertekad memberitakan Injil di dalam gereja, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat di atas tanah Papua. Mari kita refleksikan bagian ini. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah berapa banyak korban persembahan yang saya serahkan untuk Tuhan? Karena berbicara tentang Injil, Injil bukan sebuah slogan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita tidak bisa beriman bahwa Yesus itu hidup sementara kita membiarkan di depan kita ada yang membutuhkan pertolongan,
saya mau bantu dia, tapi kemarin kan dia yang bicara saya. Kalau coba kita amati, Otto dan Geisler datang bermodalkan firman Tuhan, ditemani oleh Petrus Kaviar yang menerjemahkan bahasa Melayu ke bahasa Biak. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa bukti kita telah menerima Injil? Jangan bilang bukti yang besar. Bukti Tuhan mencintai kita, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kadang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, kita hitung-hitung. Mulai bilang bentuk ini, aduh Pak Pendeta saya tidak bisa. Mulai bilang bahwa nanti kita anggota sidih jemaat diberikan tanggung jawab begini dan begini, kita mulai mengeluh. Padahal kalau kita mencermati perjalanan Otto dan Geisler, di paragraf yang keempat, di sana tercatat mulai dari paragraf ketiga, pada tanggal 25 Juni 1852, dan mereka tiba di Mansinam 1855. Coba bayangkan Bapak Ibu melakukan perjalanan kurang lebih 3 tahun di atas kapal. Begitu semangatnya Otto dan Geisler, tidak mempedulikan masukan-masukan dari teman-teman yang ada di Batavia dan Makassar. Mereka sampaikan daripada Kam 2 pergi jauh-jauh ke Pulau Tengkorak. Di sini juga masih ada pekerjaan. Di sini juga masih membutuhkan pelayanan. Daripada ke Pulau Tengkorak, kamu ke sana nanti tinggal nama. Lebih baik Kam 2 balik dari sini. Persekutuan Kekasih Kristus, semangat dari Otto dan Geisler membuktikan bahwa cinta kasih Tuhan telah memutuskan kegelapan di atas tanah ini. Tapi juga hari ini kita harus refleksikan kembali orang-orang kafir yang terima Injil saat itu. Jangan-jangan kita lebih kafir dan murtad di hadapan Tuhan. Karena Otto dan Geisler ketika dalam sebuah catatan menyampaikan bahwa ketika mereka sakit, orang-orang Papua saat itu hanya nonton saja. Oh syukur sudah, satu sakit jadi. Orang-orang Papua saat itu datang untuk mendengar firman Tuhan. Mereka hanya mau menikmati rokok dan roti. Ada di dalam buku fajar mereka di tanah Papua. Kalau Otto dan Geisler punya rokok sudah habis, kapal barang belum kirim dari Ternate, maka tidak ada satupun yang datang menemani kedua rasul ini. Bahkan dalam sebuah catatan disampaikan mereka sempat menyembuhkan salah seorang, dan ketika dia sembuh dia balik bilang, kalau tidak sekarang ini saya sudah mati. Jadi saya minta kepada Kam 2 harus tanggung jawab saya punya hidup selanjutnya. Kam 2 yang cari makan untuk saya. Coba bayangkan paradigma berpikir di tahun 1855 dengan hari ini. Kita ke dokter pasti ada biaya yang kita keluarkan. Disinilah peradaban mulai dibuka. Injil masuk dan mengubah paradigma berpikir. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Benarkah kita telah bekerja menurut apa yang telah Tuhan perintahkan? Atau dalam pekerjaan-pekerjaan pekabaran Injil kita saling tuding menuding,
kita saling membuat kotak-kotak. Percaya atau tidak, hari ini Tuhan dia sudah catat setiap suku yang telah datang membawa puji-pujian, bahkan juga mungkin rindu tapi karena keluarga kurang atau mungkin dengan penuh sukacita. Percaya ketika Bapak Ibu meninggalkan tempat ini, tangan Tuhan yang kuat akan merobohkan tembok-tembok itu. Dipanggil dan diurapi. Kadang bagian ini Tuhan sampaikan, bagian ini pun muncul menjadi tantangan dalam jemaat. Tapi di GKI, halo, jangan sampai sulapar lagi. Khotbah barang-barang 2 jam begitu baru akhirnya. Persekutuan Kekasih Kristus mengakhiri renungan di siang hari ini. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang dokter, dia bertugas di ruangan operasi. Dan dalam waktu yang begitu panjang, beberapa pasien sementara menunggu kehadiran dokter, tapi rupanya dokter harus dioperasi sudah mulai berbicara bahasa nubuat. Ini dokter ini dia bikin apa? Kalau dia datang gini, sebentar kalau sampai terlambat, sapu mai tua dia sampai mati, berarti dokter kau juga mati. Persekutuan Kekasih Kristus, tidak lama kemudian sang dokter muncul. Dan Bapak ini sudah sampaikan, sampai sebentar sapu mai tua mati, berarti kau juga mati di dalam ruangan ini. Sang dokter tidak menjawab. Dokter itu lanjutkan, istri bapak dan anak di dalam kandungan telah lahir dan selamat. Itu tadi dokter siapa? Dia sombong sekali. Oh, dokter tadi dia harus kembali untuk menghadiri ibadah syukur karena anaknya. Kita ada sebagai seorang bapak itu malu atau rasa bagaimana? Banyak orang Kristen memiliki karakter seperti Bapak tadi. Kadang orang bilang Injil, bilang Yesus, mencintai Yesus, tapi kita tidak betul-betul mencintai Yesus. Orang lihat perubahan sedikit, langsung kita jadikan masalah yang besar. Terus Otto dan Geisler mau mengorbankan Pulau Tengkorak, dan hasilnya hari ini saudara dan saya berkumpul. Bapak Ibu telah mencapai umur 50 tahun, 60, 70 tahun. Jadi tua adalah sebuah hal yang lahiriah, tetapi untuk menjadi dewasa secara rohani adalah sebuah, itu kembali kepada kita. Maukah kita terus memberitakan pekerjaan kita, ataukah kita hanya menjadi kita semua? Persiapkanlah diri kita masing-masing. Amin. Dan syukur kita masing-masing sambil menyiapkan pemberian persembahan, kita pun diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mengiringi pemberian persembahan, saya mengundang berturut-turut trio Gracia dan dilanjutkan dengan solo dari Ibu Yul Davis.
saudara, mari memuji Tuhan. Terang Injil Yesus Tuhan, sebab terang Tuhan sudah bersinar, sinari negeri Papua. Marilah, marilah, hai saudara,
desa, tidak aku gentar, hanya ku angkat nyanyianku. Karena sungguh hidupku bagi hikmat Tuhanku, hingga hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Oh, kodam geser tiga bulan sinar pada tahun dela 1955, tanggal 5 Februari di tengah umat di Teluk Jordan. Karena sungguh hidupku bagi hormat Tuhanku, hingga hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Karena sungguh hidupku bagi hikmat Tuhanku, hingga hidup atau mati, aku pun punya Tuhanku. Dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah yang bakar, yang tertentu di muka. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Beri rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak kurang. Jemaat kekasih Kristus, 5 Februari 1855, Tuhan telah mengoyakkan kegelapan di atas tanah ini. Kekafiran masa kini terus akan menghantui perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Kekafiran ketika kita menyembah Tuhan, tetapi lebih mengutamakan handphone, lebih mengutamakan menyampaikan berbagai fitnaan, adalah wujud dari kekafiran masa kini. Untuk itu sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan di hari ini memerintahkan kepada kita untuk memberitakan pekabaran Injil, agar daripadanya kita semua akan berjumpa di rumah yang penuh dengan sukacita. Kembalilah ke dalam rumah tanggamu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah syukur di siang hari ini. Shalom.
kita masuk dalam saat teduh. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Shalom. Di ke-166 Injil masuk dan berada di tanah Papua. Selanjutnya kita masuk pada acara pemotongan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang berdiri di tengah, saya minta dengan kasih Kristus, Sia dengan KMI berdiri sama-sama suap Bapak Pendeta sebagai seorang pelayan. Ada Sia dengan KMI, isi sesuai dengan body, potongan kue. Bawa saja sembarang. Satu piring untuk pendeta, ya. Pegang sendok satu, potong kue jadi 2. Ini sebelah siap. Yang berdiri kita sama-sama hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tes. Lanjut. Bapak Pendeta. Terima kasih. Sekarang Bapak Pendeta. Tete mereka sudah tidak ada, tapi tete muda dong ada. Dari Bapak. Tidak. Nanti dong tuh sesuai bodi Bapak. Bapak juga. Terima kasih Tete Marei. Terima kasih Kakak Jack Nuburi, pada Ibu Noya. Terima kasih Bapak Dewa Narina. Pendeta ganti kue. 1 orang 1. Satu orang 1 Bapak Pendeta, tidak potong. Ada sekolah minggu, ada yang ulang tahun hari ini? Mesak Misiro. Anak Pam, Nana Mesak Misiro. Oh sayang, saudara, maju ke depan. Ayo, kepada Adesia, Bapak semua isi dalam mulut. 3. Terima kasih.
Iya. Terima kasih buat yang hari ini ulang tahun, buat pelayan.